Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Ngobrol Virtual edisi Rabu 12 Juni 2024. Dan tentu dalam beberapa menit ke depan kita akan memberikan informasi dan juga edukasi bagi Tribuners ketahui, dan semoga informasi yang kami bagikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan di segmen kali ini kita akan bahas mengenai industri animasi khususnya di sektor Makassar atau juga di Sulawesi Selatan, bagaimana perkembangannya, dan kita sedang mengemas perbincangan kita dengan tajuk di siang hari ini berbunyi industri animasi di Kota Makassar. Bersama narasumber kita yang sudah hadir bersama Vio di studio Tribun Timur ada Kak Muhammad Fajri Majid selaku Chief Marketing Officer Animaton Studio. Langsung saja kita sapa narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang, Kak. Selamat siang para Tribuners, perkenalkan saya Fajri dari Animaton Studio. Oke, gimana kesibukannya Kak? Kabar hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana perjalanan ke studio Tribun Timur, Kak? Ini hari ini juga jauh dari BTP. Cuaca juga tidak mendukung ya? Ya. Ada hujan juga, sangat jauh ya berarti Kak? Ya lumayan lah. Perjalanannya cukup jauh untuk ke studio Tribun Timur, dan tentunya kita sudah siap untuk membagikan informasi ya Kak, buat Tribuners ketahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya Animaton Studio yang ada di Kota Makassar ini. Tapi sebelum itu Kak, mohon izin mungkin boleh kita berkenalan dulu terkait asal mula hadirnya Animaton Studio itu seperti apa, sejak kapan berdirinya, dan mungkin untuk lokasinya di mana, berdiri di mana Kak? Silakan. Oh iya. Kalau untuk Animaton Studio itu sendiri berdiri tahun 2020 Kak. Cuman sebelum studio ini berdiri mungkin kami perkenalkan dulu. Background kami itu dari D4 Teknik Multimedia dan Jaringan di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Oke. Terus kami ada 2 angkatan di studio yang pendirinya itu CEO-nya namanya Kak Noval. Dia itu angkatan 2015 di sana. 2015. Ya, terus dia PKL di Malang di tahun 2018. Itu namanya di Studio High Animation atau sekarang namanya Stormy Animation. Nah, karena itu tempat PKL studio animasi di Malang. Karena pada saat itu di Makassar belum ada sama sekali. Sedangkan di program studi kami tertarik untuk belajar animasi khususnya 3 dimensi. Makanya di 2018 itu Kak Noval keluar. Kalau saya sendiri PKL-nya di tempat yang sama juga, cuman tahun 2020 secara online, itu pas COVID. Pas COVID ya. Jadi saya juga belajarnya banyak sama Kak Noval sebenarnya, CEO-nya yang belajar ke sana secara langsung. Terus Kak Noval tuh lulus tahun 2019, terus lulus sempat kerja beberapa bulan dan ada modal tes pasar ceritanya ya. Kita jualan produk digital, istilahnya sekarang jualan di situ, jualan di website marketplace. Kemudian ada hasilnya, nggak lama setelah kerja itu resign. Resign terus berembuk satu tim untuk bikin Animaton Studio di 2020 di bulan Januari. Januari 2020 berarti total udah berumur 4 tahun. 4 tahun lebih. Oke, berumur 4 tahun. Dan gimana Kak? Maksudnya dari tahun 2020 ke 2024 kan bukan waktu yang sebentar ya. Pasti ada sepak terjang yang terjadi, ada up and down. Tapi kalau dari Kakak sendiri mungkin bergabung dari tahun 2020 hingga saat ini, bagaimana melihat progres perkembangan khususnya mungkin istilahnya di dunia atau sektor animasi nih Kak? Awalnya kan di 2020 itu kita cuman enjoy the flow aja gitu, ikut arus. Kita jualan di website freelance gitu, dan lumayan lancar pada saat itu. Di tahun 2020 sampai kurang lebih 2022 lah. Gitu. Jadi awalnya kita cuman ya sekedar kerja hobi aja gitu, kita punya skill, orang pesan, kita kerjain. Cuman lama-lama gitu ya pasti ada skala naik turunnya yang namanya bisnis. Jadi kita dapat fase turunnya itu di tahun 2022 di situ. Dan makanya kita udah mulai belajar tuh sisi bisnisnya yang mana nih yang perlu diperbaikin. Sisi marketingnya mungkin, sisi brandingannya mungkin, atau dari skill-skill kami mungkin. Dan di situ kami mulai berbenah. Dan di situ kan kami kebanyakan pasarnya dari luar negeri. Sebenarnya kita jualan di website. Nah, di 2022 itu kita cobalah sasar yang market lokal. Gimana nih respon market lokal terhadap animasi. Kalau dibandingin Makassar sama luar sih, di luar udah banyak banget animasi. Udah dipakai di mana-mana, di Videotron, di iklan dan segala macam. Tapi kalau di Makassar kita masih sulit pada saat itu. Dan sampai 4 tahun ini pun kita masih mengedukasi bagaimana sih animasi itu bisa dipakai di Makassar. Dan alhamdulillah sih selama 4 tahun itu
ada progres yang kita bilang sangat baik sampai saat ini. Oke, iya Kak, mungkin kalau tadi sejalan dengan yang disampaikan Kak Fajri bahwa mungkin masih banyak atau beberapa orang masih belum mengetahui nih sebenarnya animasi itu seperti apa sih. Nah mungkin boleh dibantu sebenarnya dari atau secara singkat untuk dimudahkan bagi Tribuners ketahui atau menangkap kata term animasi ini kayak gimana sih penjelasannya? Boleh dibantu mungkin Kak? Boleh ya. Itu salah satu tantangannya kami ketika orang bertanya usahanya apa ya? itu. Gitu. Animasi apa? Kayak gimana sih? Kayak gimana sih? Jadi buat teman-teman Tribuners atau bapak-bapak mungkin ibu, bapak ibu, adik-adik, itu animasi sebenarnya secara pengertiannya cuman gambar yang bergerak. Cuman dia bergerak gambarnya itu sesuai imajinasi animatornya. Gitu. Jadi dia kalau simpelnya mungkin orang-orang kenalnya kartun atau yang lebih terkenal lagi misalnya kayak Upin Ipin. Itu animasi secara sederhananya animasi seperti itu. Jadi animasi bedanya sama video itu karakternya lebih bebas. Kalau teman-teman perhatikan animasi itu misalnya Upin Ipin kepalanya lebih besar, ada juga yang tangannya lebih panjang, ada yang badannya tipis. Itu bebasnya kita berkreasi di animasi. Jadi nggak ada batasan kalau di animasi, sesuai imajinasi kita, sesuai bentukan kita, karakternya misalnya mau gimana, environmentnya, bentuk lingkungannya mau gimana, itu bebas dari kita. Makanya ya animasi itu sangat menarik untuk dibuat visual gitu. Nah ini kan berhubungan dengan yang ditampilkan saat ini di layar kaca, mungkin kan Tribuners juga sembari menyaksikan nih tampilan yang tampil di layar kaca, boleh disampaikan sebenarnya dalam pembuatan suatu animasi ini membutuhkan tools apa saja sih, atau mungkin elemen-elemen apa saja sih Kak? Iya, sedikit cerita mungkin Kak, untuk yang di video ini video paling pertama kami. Karya pertama ya? Iya, namanya Dava dan Muza. Itu IP kami, intellectual property kami. Ini dibuat animasi ini 2 menit durasinya, tapi dibuat dalam waktu 6 bulan. Durasi 2 menit? 2 menit. Tapi pengerjaannya 6 bulan? 6 bulan. Tapi itu pada saat itu kami masih pakai laptop yang bisa dibilang kentang lah ceritanya. Bahasa sekarang. Fiturnya mungkin belum terlalu mendukung ya? Kalau aplikasi sendiri kita pakai aplikasi gratis namanya Blender gitu. Sekarang minimal yang bisa bikin begini yang enak pakai laptop gaming lah istilahnya. Iya, kayak ROG mungkin ya istilahnya ya saat ini. Kak, ini kan kalau untuk bahas lebih lanjut mungkin terkait prospek industri animasi di Kota Makassar, pastinya nanti akan Vio tanyakan. Tapi sebelum itu, berdirinya Animaton Studio di Makassar, ini kan lingkup Sulawesi Selatan gitu. Sebenarnya apa sih yang menjadi visi misi dari Animaton? Yang pertama kita pengen gimana animasi ini terkenal di kawasan Indonesia Timur dulu. Terus kita bisa bersaing secara Indonesia, skala Indonesia. Terus gimana kita, cita-cita paling besarnya kita bisa tampil di internasional, semacam Disney, Pixar dan segala macam. Berarti tujuan utamanya ini awalnya mungkin hanya berlandaskan hobi, kemudian seiring berjalannya waktu barulah melirik ke komersil begitu ya? Iya, betul. Nah tadi kan Vio mau tanyakan juga mengenai prospek industri animasi di Kota Makassar seperti apa sih Kak? Dari tahun ke tahun nih, awal mulanya di tahun 2020, tentunya memperkenalkannya mungkin sedikit banyak tantangan begitu ya kepada para klien atau calon klien. Lalu lantas seiring berjalannya waktu 4 tahun lamanya, gimana Kak prospeknya? Nah, kalau kita bicara tentang lokal Makassar sendiri masih sulit sih, sekarang juga masih bisa dibilang masih kurang, walaupun udah banyak yang melirik. Di tahun 2020 sampai 2022 itu sama sekali minim lah. Mungkin ada 1-2, kami sempat di 2020-2021 ada Bank Indonesia, terus ada Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Terus di tahun akhir-akhir ini kita banyak kerjasama dengan Dinas Pariwisata, dengan Dinas Pemuda, dengan Honda Sulawesi Selatan. Dan itu sih kita paling banyak kolaborasi sama Dinas Pariwisata. Kemarin juga kita bikin event sama mereka. Itu sih kalau di lokal masih kurang. Terus kebanyakan juga kami biasa bantu mahasiswa dalam tugas akhirnya. Kan biasa ada yang mau prototype untuk tugas akhirnya, itu kami bantu pakai 3 dimensi. Dan klien sebenarnya masih kebanyakan dari luar Kak.
Jadi dari luar negeri ya? Iya, dari luar negeri. Kita kan jualannya pakai website freelance gitu. Jadi kebanyakan kliennya masih di situ. Tapi kami masih coba di sini. Kami ikut saran mentor bisnis dan lihat peluang banyak perusahaan besar di Makassar. Nah, kita coba perlihatin satu-satu. Karya-karya yang udah ada ya, karya-karya yang bisa dibikin pakai animasi. Karena kita juga sadar kalau kita mau masuk ke perusahaan besar, ya karya kita juga harus bisa ngimbangin gitu, harus bisa bagus. Sesuai standar mereka gitu ya. Sesuai standar mereka. Karena mungkin mereka belum mengelirik karena ya itu kualitas kita masih belum sesuai harapan mereka. Makanya di 4 tahun ini kita udah ngembangin skill, kembangin portofolio dan segala macam, dan alhamdulillah udah mulai banyak yang ngelirik. Dan pas setelah event kemarin ada event animasi kami adakan namanya Makassar Animation Festival. Justru di situ titik bagusnya. Semakin banyak perusahaan yang menghubungi Animaton Studio untuk dibuatkan animasi karena memang udah muncul karya-karya banyak dari situ. Seperti itu, Kak. Ya, jadi memang banyak beberapa upaya yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun. Tapi Kak, kalau mungkin posisinya Kak Fajri sekarang ini sebagai Chief Marketing Officer dari Animaton Studio itu sebenarnya kerjanya atau mungkin tupoksinya sebagai marketing aja atau bisa juga merangkap sebagai animator? Atau kayak gimana Kak? Boleh dibantu jelasin mungkin? Ya, kerjanya kami rata-rata di studio itu merangkap, Kak. Ya, jadi kalau ada project ya kita harus terjun ke teknisnya, terus di sisi bisnisnya ya saya sebagai marketing harus jalani marketingnya gimana, strategi bisnisnya gimana, seperti itu, Kak. Jadi palu gada lah untuk sekarang. Jadi ceritanya masih level-level bawah lah, perusahaan level bawah yang harus ya semuanya dirintis bersama gitu ya semua gitu. Total ada berapa SDM sih Kak yang tergabung bersama kalau Animaton? Sekarang di Animaton Studio ada sekitar 7 orang, Kak. 7 orang. Dan gimana mungkin cerita awalnya hingga bisa tergabung dalam Animaton Studio Kak? Adakah mungkin cerita-cerita yang bisa dibagikan bagaimana mungkin awalnya mereka diajak bergabung atau mungkin mereka menawarkan diri atau kayak seperti apa Kak? Itu sebenarnya berangkat semuanya hampir satu program studi dan satu kelas sama Kak Nova. Basic yang sama ya? Ya, basic yang sama. Saya sendiri nih yang beda, yang dari angkatan 17. Nah, semuanya dari satu kelas, terus itu dari semakin banyaknya permintaan proyek di awal, makanya satu persatu yang sama-sama satu kelas, terus sama-sama PKL di Malang itu dipanggil satu persatu seiring berkembangnya permintaan proyek. Itu sih Kak kalau perkembangan SDM-nya. Dan sekarang juga kita sebenarnya masih banyak kerjasama dengan freelancer Kak, walaupun belum kita hire secara full time gitu, karena kita menyesuaikan jumlah proyek yang masuk gitu. Iya, tapi kalau dari kualitas mungkin para freelancer gitu Kak, dan mungkin nanti akan dilirik dan bergabung bersama Animaton Studio, bagaimana sih mereka ini dari segi kompetensinya, mungkin skillnya Kak Fajri sendiri melihat mereka mumpuni nggak untuk di daerah Kota Makassar, Kak? Kalau di daerah Makassar sebenarnya banyak orang yang hebat, Kak. Malah kita bisa bilang lebih bagus lah karyanya daripada kami pribadi misalnya. Banyak, dan di situ ya kami ajak semuanya, kita rangkul. Misalnya ada kebutuhan apa mereka, dari sisi apanya yang mau dibantu misalnya. Terus kita rangkul dalam sampai kita bikin satu komunitas, namanya Komunitas Animasi Makassar atau disingkatnya Animax. Jadi kita rangkul semuanya di situ. Bahkan yang jadi narasumber misalnya di event-event kami usahakan bukan dari studio kami supaya yang dilihat dari luar tuh bukan cuma Animaton doang. Gitu ya. Jadi ada sebenarnya studio-studio lain di Makassar. Jadi kita rangkul semuanya, kita tarik, kita bikin komunitas, kita bikin diskusi bareng gitu Kak. Terus kalau secara kualitas banyak Kak sebenarnya, karena belajarnya mungkin dari YouTube udah banyak banget, belajarnya dari luar banyak banget. Cuman itu kendalanya belum banyak yang bisa berdiri sebagai studio atau berdiri sebagai tim. Itu rata-rata berdirinya sebagai freelancer, atau belum banyak yang bisa masuk ke ranah bisnisnya, atau belum bisa buat legalitas dan segala macam, karena kan memang berat gitu. Kalau misal perorangan mau buat legalitas, mau buat studio sendiri ya. Jadi kita taktisinya gitu. Apa kebutuhan mereka kita bisa support gitu. Tapi rata-rata kebanyakan gitu sih Kak. Kebanyakan butuh supportnya di proyeknya doang, karena mereka lebih nyaman di sistem freelance-nya gitu. Dan tapi
tidak terikat gitu ya? Ya nggak terikat. Tapi kalau yang terikat ya itu yang biasa kolaborasi sama kami. Yang misalnya mau masuk ke dinas butuh legalitas itu masuknya ke Animatun. Terus kita collab dengan freelance gitu. Oke, Kak, mungkin view sedikit kelupaan dari nama Animaton Studio sendiri, mungkin adakah filosofi tersendiri yang disampaikan oleh CEO dan juga diketahui oleh Kak Fajri? Ada, itu logonya kan nih lebah ya, lebah kuning. Terus filosofinya tuh cuman kan kita semacam perintis animasi di Makassar gitu. Filosofinya lebah itu membangun, jadi dia membangun dari awal, terus banyak manfaatnya lah. Kalau lebah menghasilkan manfaat, terus kalau misal warnanya ya ceria, animasi bisa bagaimana lebih ceria menyampaikan pesan gitu Kak. Nah itu kan pasti ada makna-makna tersendiri nih setiap dari mungkin pembentukan logo atau mungkin pemilihan nama, itu kan pasti ada filosofinya. Itu buat Tribuners mungkin yang penasaran sebenarnya Animaton Studio itu berasal dari filosofi apa, itulah tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Fajri, bagaimana mungkin pemilihan warna itu sangat menentukan, logo juga atau gambaran itu sangat menentukan bagaimana organisasi atau komunitas ini bisa berjalan dan juga bertahan sampai sekarang. Mungkin kalau pertanyaan juga terkait ciri khas dari Animaton Studio, Kak, apa sih yang membedakan dengan kompetitor atau juga komunitas lainnya nih, Kak? Kalau dibilang ciri khas kita tuh belum bisa dibilang perbedaan yang signifikan sih Kak. Kita mirip-mirip aja dengan studio-studio lain. Yang membedakan paling mungkin itu, kalau di Makassar paling mencolok mungkin baru kita yang legal, yang terdaftar sebagai usaha yang berbadan hukum. Itu yang paling mencolok kalau di Makassar. Tapi kalau di luar kan sudah banyak. Berarti sudah ada perizinan begitu ya, Kak? Sudah ada perizinan. Dan untuk studionya mungkin boleh disampaikan ada di mana, buat Tribuners nanti mungkin mau berkunjung boleh nggak Kak gitu? Apakah terbuka untuk umum atau seperti apa? Oh boleh, kalau di studio kami terbuka untuk umum. Kadang ada mahasiswa juga yang datang konsultasi ke tempat kami. Tempatnya itu di BTP Blok H nomor 641. Ada juga di Google Maps, tersedia di Google Maps. Oke, langsung saja dicari ya Kak, di googling aja untuk lokasinya. Oke. Kak, tadi kan Kak Fajri juga sampaikan bahwa saat ini ada mungkin istilahnya baru beberapa organisasi atau perusahaan begitu industri yang melirik untuk karya-karya animasi 3D ya toh. Lantas apa saja sih faktor yang mendukung mereka kira-kira yang membuat animasi, khususnya sektor animasi ini hidup di Makassar nih Kak? Yang pertama paling penting sih kualitasnya Kak. Kita perlu berbenah di kualitasnya. Karena walaupun karyanya misalnya keren pakai animasi, cuman kalau nggak sesuai harapannya klien atau perusahaan itu kan susah juga. Nah kalau kita perhati ini, di perusahaan di Makassar itu lebih senang pakai influencer. Faktor yang paling berpengaruh itu secara jumlah view. Yang sampai ratusan ribu, sampai berapa puluh ribu, seperti itu. Sedangkan kalau pakai animasi memang secara tampilan itu menarik, cuman itu belum tentu nyampein pesan atau belum tentu menarik di mata orang atau belum tentu FYP juga sampai menghasilkan ratusan ribu. Nah ada sebenarnya teman kami yang view-nya sampai jutaan, malah 10 juta lebih, dan di situ kita belajar memang animasi itu treatmentnya beda. Dia harus jangka panjang, dia harus punya karakter sendiri, dia harus punya cerita sendiri. Jadi itu namanya istilahnya intellectual property. Jadi kalau cuman buat satu konten itu memang agak susah buat FYP-nya gitu, agak susah buat dikenal sama orang. Itu perlu berepisode-episode baru bisa dikenal sama orang. Dan kelanjutan gitu ya. Dan resikonya kalau pakai animasi justru minim dibanding dengan influencer. Misalnya kan influencer ada usianya lah ceritanya. Misalnya masih muda, belum tentu bisa dipakai pas beberapa puluh tahun kemudian. Nah, beda kalau animasi itu nggak ada umurnya, Upin Ipin nggak besar-besar gitu. Jadi karakternya, kalau satu kali bikin karakter teman-teman untuk misal perusahaannya gitu, itu bisa bertahan jangka panjang, nah gitu. Jadi yang perlu diperbaiki di industri Makassar itu bagaimana kita bisa bikin cerita yang menarik, terus karakter kita tawarkan, dan ya skillnya itu aja. Dan juga mungkin kalau tadi sejalan yang disampaikan Kak Fajri bahwa kalau biasanya periklanan gitulah istilahnya itu masih menggunakan jasa dari influencer, harus lihat insight-nya dulu bagaimana dan berapa banyak. Tapi kalau untuk animasi sendiri itu
yang perlu diperhatikan adalah kualitas, bagaimana karakternya bisa kuat dan juga bisa bertahan dalam dunia periklanan gitu ya. Kak, kalau berbicara tentang animasi, apakah selamanya dalam wujud untuk iklan kah? Atau boleh edukasi atau seperti apa, Kak? Iya. Untuk animasi bebas sendiri, bebas jadinya Kak. Kita kan sebenarnya berangkat dari 3D generalis namanya. Nah, itu bisa merambah kemana saja. Nah, ini animasi sebenarnya yang paling banyak kita buat iklan. Terus kita banyak merambah juga ke game gitu, karakter game. Terus kita juga buat augmented reality Kak, yang di scan pakai HP, terus ada yang muncul di layar gitu. Ketika kita scan misalnya vas bunga ini ada muncul sesuatu gitu, ada kita muncul kerjakan. tulisan mungkin gitu-gitu ya. Muncul karakter juga boleh. Terus kita juga ngerjain yang virtual reality yang pakai kacamata itu. Nah, itu. Terus apa lagi ya? Banyak sih Kak, kita juga ngerjain yang namanya VFX misalnya. Terus ada konten kami yang lumayan viral kemarin pas event di Nipah gitu. Jadi itu Nipah Mall, ceritanya kita pasangin spanduk besar sekali di bangunannya itu yang tinggi. Terus kita kasih balon udara. Nah, secara logika kan di Nipah mana mungkin ada spanduk raksasa terus ada balon udaranya. Nah, itu pakai animasi boleh. Itu namanya 3D VFX, 3D CGI gitu. Dan banyak juga kalau teman-teman perhatikan di film-film itu semuanya ya efeknya pakai 3D, nggak langsung gitu, ledakannya, mobilnya dan segala macam itu sudah pakai 3D semua. Gitu. Nah, seperti yang satu ini juga, ini termasuk dari proses 3D ya Kak? Ya betul. Ini kebetulan proyek kerjasama dengan Honda. Baik. Dan sama influencer Tuming Abe juga. Ya. Nah, kalau misalnya dalam pembuatan satu video ini dengan durasi mungkin yang hanya singkat saja Kak, itu biasanya dikerjakan oleh berapa orang sih? Sama sih Kak, minimal 7 orang. Terus kalau misalnya kita kewalahan, kita hire beberapa freelance gitu. Oke. Dan untuk tenggat waktunya berbeda-beda ya Kak? Ya, beda-beda. Mungkin tergantung konsep yang ditawarkan dan juga yang dimaui oleh klien gitu? Ya betul. Oke. Kalau misalnya terkait Kota Makassar nih Kak, kita berbicara tentang industri animasi di Kota Makassar. Tentunya kan ada beberapa potensi-potensi yang dimiliki Kota Makassar yang bisa mendukung pengembangan sektor animasi. Kira-kira apa saja nih Kak? Mungkin dari tadi sudah sampaikan infrastruktur Mall Nipah bisa dijadikan sebagai karya gitu. Kira-kira dari Kota Makassar ada apa lagi nih Kak? Ada banyak aja sih sebenarnya kalau kita siap menyelesaikan aja. Cuman kalau misal mau diperhatikan dengan di luar, misalnya di Jakarta aja nih, kan banyak gedung-gedung besar, terus banyak videotron itu. Nah, itu yang beda penggunaannya dengan di Makassar. Di Makassar memang ada videotron, tapi itu masih minim penggunaan 3D di situ. Selain ya biayanya memang mahal, sewa videotronnya sudah mahal, animasinya juga sudah mahal. Cuman kalau diperhatikan, justru videotron yang di Jakarta itu banyak yang pakai animasi malahan. Nah, jadi itu kalau di Makassar yang perlu diperhatikan, animasi itu bisa dipasang pertama di videotron untuk video promosi misalnya. Sempat ada yang pesan kemarin, cuman kami belum tahu itu udah tayang atau belum di videotron Makassar. Terus di sektor lain banyak sih Kak, di edukasi kita bahkan banyak bikin cara game untuk anak-anak, misalnya cara untuk makan, itu kita bikin yang gitu-gituan. Jadi apapun yang terkait visual semua bisa dikerjakan. Ya, semua bisa dikerjakan gitu. Berarti menyasar seluruh sektor begitu ya untuk animasi ini sendiri. Jadi tidak terbatas untuk komersil, tapi bahkan juga untuk pendidikan, edukasi, semua disasar. Jadi semua kalangan bisa dapat manfaatnya gitu ya Kak? Boleh. Ya, kalau berbicara tentang proyek terbesar yang sudah dihandle oleh Anima Town Studio, mungkin yang diingat-ingat selama 4 tahun ini ada apa saja nih Kak, proyek besar nih? Proyek besar kalau dari lokal itu sih dari Dinas Pariwisata ada, terus ada dari Dinas Pemuda dia yang pakai virtual reality, terus kalau Dinas Pariwisata itu dia video animasi promosi tempat wisata di Kota Makassar. Terus kalau di luar negeri justru yang lebih proyeknya besar itu dia bikin banyak karakter sekaligus untuk game, untuk iklan dan segala macam. Itu sih Kak. Jadi kalau misalnya untuk proyek game gitu, karya-karya game itu total mungkin udah ada berapa yang jadi nih karyanya Kak? Kalau
dari awal bisa dibilang udah hampir 300-an project Kak. 300-an project. Untuk khusus untuk game? Enggak, secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Oke, secara keseluruhan ada 300 game. Dan kalau misalnya yang paling menarik dari 300-an karya yang sudah dibuat Kak, kalau Kak Fajri sendiri kan masing-masing punya perspektif nih. Ini yang terbaik, ini yang mungkin masih standar dan sebagainya. Kira-kira karya apa saja nih Kak? Kalau dibilang yang terbaik kita juga masih bingung sih Kak, karena kita usahain semua karya yang kita bikin itu yang terbaik, karena kan kita base-nya based on jasa, jadi kita berdasarkan permintaan klien aja gitu, permintaannya gimana kita usahain bikin yang terbaik. Kita mungkin bisa sebut ada 2 karya paling kita bisa sebut karya pribadi kami yang mau kami produksi gitu kan. Yang pertama tadi ada si Dava dan Muza judulnya. Terus sebenarnya kita punya IP lagi yang masih sementara proses produksi, itu namanya si Diata. Nah itu kita bikin animasi yang bertemakan lokal Sulawesi, jadi kita angkat dulu sektor di Toraja gitu. Cerita namanya si Diata, tapi sampai sekarang masih kita produksi sih Kak. Kita masih cari bagaimana sumber dananya ini, kita masih kerja di sektor jasa sambil nabung, sambil cari waktu gimana ngelanjutin produksi dari animasi ini. Tapi kalau dibilang animasi terbaik, kita juga bingung sih Kak, karena semuanya kita usahakan ya sesuai dengan kemauan klien gitu ya. Kemauan klien gitu. Berarti untuk itu Kak, boleh disampaikan nggak range harga untuk satu karya ini dengan waktu yang begitu lama gitu ya, proses pembuatannya, dan melibatkan kurang lebih 7 SDM dalam satu karya ini? Boleh disampaikan range harganya, mungkin dimulai harga berapa hingga harga berapa? Untuk range-nya sendiri variatif sih Kak, karena kan ada orang yang bahkan pesan cuma 1 objek doang. Itu kita pakai, sebenarnya kita standarnya harga pakai dolar Kak. Itu sekitar $25 mulainya. Itu kita bikin untuk 1 objek. Dan kita juga ada yang sampai $1.000, ada yang $2.000 gitu untuk per menit misalnya. Nah sistemnya ini gimana Kak? Apalagi dengan klien dari luar negeri, ini kan rata-rata kliennya dari luar negeri. Sistemnya gimana sih Kak? Mereka kan menawarkan mungkin atau mungkin kayak Animatonic Studio yang menawarkan, atau kayak gimana Kak? Kita sama aja sih, kita pasang portofolio berupa karya-karya yang bisa kita buat gitu. Terus orang-orang lihat reviewnya. Jadi di tempatnya itu, di tempat jualannya mirip Shopee sebenarnya. Jadi ada produknya, e-commerce gitu ya? Iya, ada produknya, terus ada bintangnya. Rating. Nah, ya ada ratingnya. Alhamdulillah rating dari studio kami di platform itu tinggi 4.9, 4,9 gitu. Hampir bintang 5 full. Itulah. Dan bagaimana strategi dari Animatown untuk bisa eksis sampai saat ini nih Kak? Nah itu sih Kak, karena kan di platform itu jasa itu sangat identik dengan kepercayaan Kak, trust. Gitu. Jadi dia percaya kualitas kita, terus dia percaya sama kompetensi kita. Nah gimana kita harus kerjakan proyek itu tepat pada waktunya dan sesuai kualitasnya gitu. Jadi kalau di platform itu kan udah ada standarnya nih, ini harga segini, kalau mau tambahan ada tambahan harga segini, terus durasinya segini. Jadi kita diskusi sama klien, itu bisa durasinya bertambah ataupun durasinya bisa berkurang. Dipangkas. Nah di situ pas setelah deal ceritanya, nah itu sudah jalan lah, ada batasan waktunya, harus diupload sebelum ini gitu. Pokoknya sistemnya ini pastinya pakai media gitu ya, perantara media, dan juga seperti tadi sampaikan semacam e-commerce begitu, untuk bagaimana memperlihatkan karya-karya atau portofolio yang sudah dibuat dari Animatown Studio. Dan kita juga dapat kabar Kak bahwa Animatown Studio sudah menerima juga, tadi juga sudah sampaikan sama Kak Fajri, bahwa banyak teman-teman gitu yang mau konsul atau bahkan sudah melakukan magang gitu ya, PPL di Animatown Studio. Boleh disampaikan sebenarnya bagaimana awalnya mereka bisa bergabung bersama Animatown Studio untuk kegiatan magangnya, dan bagaimana output yang mereka hasilkan Kak? Iya, itu sebenarnya kita sekarang ada bikin Animatown Academy di Instagram juga ada. Nah itu sebenarnya sasarannya bagaimana SDM lokal kita itu melek ke 3D, khususnya animasi gitu. Jadi sekarang pun kita bikin kelas gratisnya. Untuk yang PKL juga kita terbuka untuk PKL di studio. Jadi tujuan kita buka itu memang semata-mata untuk bikin SDM-nya dulu gitu. Karena SDM kita untuk animasi di Makassar masih sedikit gitu.
Jadi kalau PKL-nya kita datang aja gitu, kita nggak terlalu banyak syarat, yang penting satu mau belajar aja gitu. Jadi kita di studio tuh ngajar, bukan disuruh langsung kerja. Jadi teman-teman misalnya kalau ada yang tertarik, oke belum ada skill ya kita juga udah tahu gitu, orang-orang Makassar belum ada skillnya di 3D, makanya kita sistemnya kebanyakan belajar di studio gitu, untuk teman-teman yang mau PKL gitu kan. Tapi misalnya kalau Vio kayak Vio gitu nggak ada basicnya Kak? Iya boleh. Gimana Kak? Boleh, yang penting kan relate sama misal jurusannya gitu, terus apa tujuannya belajar, terus itu aja sih, kita paling brainstorming apa gitu, dia jadi apa setelah PKL misalnya gitu. Jadi kita paparin semua di situ tuh, apalagi kalau berhubungan sama 3D, nah ini 3D bisa jadi apa, bisa jadi ini gitu, apa yang dilakukan, misal belajar ini, belajar itu gitu sih Kak. Ya event dari nol boleh banget Kak. Nah gimana dengan teman-teman mungkin yang sudah melakukan magang bersama Animaton Studio Kak? Adakah progres yang mereka lakukan, yang mereka dapati? Iya ada Kak. Sedikit cerita, ada anak PKL kami yang paling sering, yang kemarin itu ada dari SMK Negeri 1 Maros. Nah mereka bela-belain tuh pulang balik Makassar Maros tiap hari selama 4 bulan. Oke, selama hampir tiap hari selama 4 bulan. Terus udah menghasilkan karya udah menghasilkan karya, dan karyanya lumayan viral Kak. Itu bahkan tembus hampir 200.000 view gitu di Instagram. Sedangkan followers kami itu dari 100 jadi 1000 malah gara-gara karya itu misalnya. Jadi mutualisme juga ya Kak. Saling menguntungkan juga, para anak magang juga dapat ilmu, terus Animaton Studio juga bisa menambah followers gitu ya. Mungkin kalau berbicara tentang preferensi atau referensi yang didapatkan oleh teman-teman di Animaton Studio itu biasanya di channel apa saja nih Kak? Apanya Kak? Untuk referensi mereka dalam berkarya? Untuk referensi bebas sih Kak, karena kan setiap orang matanya tuh punya selera masing-masing gitu. Jadi bukan cuma mulut yang punya selera, mata juga punya. Jadi tergantung referensi mereka, ada yang suka yang kayak Jepang gitu, ada yang suka kayak Toy Story misalnya, ada yang suka 3 dimensi, ada yang suka seperti Shaun the Sheep gitu. Jadi stylenya tergantung mereka tapi untuk dasar-dasarnya itu semuanya mirip. Untuk pewarnaan, untuk look itu sebenarnya urusan di akhir Kak. Iya, ini juga Vio tertuju dengan yang saat ini tayang di layar kaca, karena ini merupakan salah satu wisata yang ada di Kota Makassar. Namun untuk secara nyata maksudnya belum terlalu terekspos begitu ya Kak. Wisata Lentebung biasanya kita hanya dengar dari omongan beberapa orang, tapi kalau di sosial media sepertinya masih kurang Kak. Benar demikian nggak Kak? Iya kan? Makanya mungkin ini salah satu cara untuk memperkenalkan wisata tersebut. Kemarin ke Pak Kepala Dinas Pariwisata minta untuk animasi ini sebenarnya untuk ditayangkan di luar Makassar. Jadi dipromosikan ke orang-orang, dipresentasikan ke orang-orang di Makassar, ada ini, ada wisata ini, ada wisata itu. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga orang yang Makassar yang justru belum tahu gitu kan. Seperti ini yang tadi Vio sampaikan bahwa salah satu wisata yang ada di Lantebung ini kan hutan mangrove kan yang belum terlalu terekspos mungkin. Tapi mungkin dengan adanya karya 3D ini, animasi seperti ini, semoga bisa semakin dikenal juga oleh warga Makassar, warga lokal, kemudian sampai ke nasional bahkan internasional. Dan yang terakhir mungkin Kak Fajri, ini kan kita sudah bahas bagaimana perjalanannya Animaton Studio, apa filosofinya, kemudian siapa saja mitra kerjanya tadi sudah sampaikan oleh Kak Fajri, apa saja karyanya, karya besar, dan juga bagaimana sistem istilahnya tawar-menawar mungkin istilahnya kalau dalam bisnis. Lantas yang terakhir ini bagaimana nih harapan atau mungkin ada imbauan yang mau disampaikan Kak Fajri mungkin untuk Tribuners ketahui lebih lanjut terkait Animaton Studio dan juga bagaimana perkembangan industri animasi di Kota Makassar. Silakan Kak. Yang mau saya sampaikan paling ini aja sih, kan orang-orang mungkin masih banyak yang kurang percaya pakai animasi bisa apa sih. Bisa kita diskusi lebih lanjut, kita bisa jelaskan bagaimana animasi itu bisa viral. Sebenarnya kita udah tahu step-stepnya, tinggal kita diskusikan, tinggal kita bicarakan gimana selanjutnya gitu. Terus gimana bikin karyanya, kita udah pernah pelatihan ke banyak tempat selama 4 tahun ini. Bisa dibilang kami udah cukup hatam lah untuk di sisi cerita animasi itu sendiri. Terus kalau dari sisi SDM-nya, itu aja sih, tempat belajar untuk animasi 3D itu banyak di YouTube untuk dasar-dasarnya. Terus kalau untuk lanjutan, misalnya teman-teman bingung, itu bisa ke kami, ke Animatun Academy.
Itu bisa teman-teman konsultasi secara gratis, belajar secara gratis ke kami di Animatun Studio, di Animatun Academy Instagramnya ya. Terus kalau untuk teman-teman studio ya itu sih paling tingkatkan kualitas teman-teman gitu. Terus komitmennya teman-teman untuk ngehandle project itu gimana sampai industri kita itu bisa dikenal ke masyarakat, karena dan jangan lupa upload banyak-banyak karya gitu. Karena itu yang paling berpengaruh. Karena semakin banyak orang-orang yang lihat karya kita, itu bakal banyak orang-orang yang tertarik. Oh, bisa nih kita bikin animasi juga seperti ini gitu. Kan keramaian bakal ngundang keramaian gitu kan Kak. Jadi kalau tayangannya di Instagram aja misalnya sepi, ya gimana orang mau ngelirik gitu. Jadi kita itu aja mungkin masih sepi untuk sekarang, masih 1-2 atau beberapa. Cuman semakin banyak teman-teman berkarya, semakin banyak kita dilirik sama orang dan semakin besar potensinya untuk dipakai. Inspirasi lah dari luar, misalnya di Jakarta aja banyak banget itu. Malah orang-orang di sana studio-studio lempar project sana sini, sibuk cari kita bisa kemana nih. Kita juga di studio kadang bingung mau lempar kemana ya nih proyek. Si A sudah full, si B sudah full. Nah, kita mau lempar kemana? SDM gitu ya? Ya, kita butuh lebih banyak SDM, kita butuh lebih banyak kualitas. Jadi ya jangan banyak ngeluh lah. Banyak tutorial di YouTube misalnya, apalagi gratis gitu cara belajarnya. Oke. Itu aja jelas. sih. Mungkin pada intinya konklusinya adalah dari yang sampaikan Kak Fajri ini, bagaimana konsistensi itu adalah kunci. Jadi perbanyak karya, kemudian meningkatkan skill itu bisa gampang banget. Sekarang ini tinggal nonton YouTube, dan untuk lebih lanjutnya boleh bergabung bersama Animatun Studio yang ada di Kota Makassar. Dan tadi sudah disampaikan juga sama Kak Fajri, mungkin ada pertanyaan boleh langsung hit up ke Instagram atau juga boleh datang langsung ke lokasi di BTP Blok H ya Kak? Blok H. Oke, Blok H. Nanti informasi lebih lanjutnya boleh ditanyakan di kolom komentar di YouTube kami ini, atau juga langsung ditanyakan ke Instagram Animatun Studio ya Kak? Oke, terima kasih Kak Fajri atas kesempatannya sudah menyempatkan hadir ke Studio Tribun Timur dan juga berbagi informasi kepada Tribuners. Semoga Animatun Studio semakin sukses dan jaya selalu Kak. Sehat selalu juga buat Kak Fajri. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini menyaksikan program Ngobrol Virtual. Jangan lupa saksikan program lainnya yang akan kami sajikan setiap harinya. Untuk itu saya Fiorina Jaretno mewakili Kak Fajri dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.